Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Noga untuk pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama siswa kelas 6 semuanya. Hebat. Hari ini Bu Guru mau mengecek kehadiran kalian. Kira-kira siapa temannya yang tidak masuk? Coba dilihat kiri kanan. Oke, Arya. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk hari ini kita ice breaking dulu agar rileks. Untuk memulai pembelajaran kita tepuk semangat ya. Siap? Siap. Tepuk semangat. Jangan bang. Ding ding. Duduk. Jangan bang. Ding ding. Duduk. Oke, tepuk tangan. Kita harus semangat dalam memulai pembelajaran. Nah, hari ini pembelajaran kita yang kemarin nih, materi kita yang kemarin di IPAS itu tentang bab 1 sistem gerak, yang terakhir ada otot. Nah, hari ini kita pindah ke bab 2. Bab 2 tentang sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah kalian pertama diharapkan mampu mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang kedua, tujuannya kalian diharapkan mampu bercerita mengenai sejarah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Terus coba diperhatikan Bu Guru ada punya 5 papan bendera. Kira-kira nih, ini dari bangsa mana? Coba, dari daerah mana ya? Kalau ini? Portugis. Dari Portugis. Kalau yang ini? Spanyol. Spanyol. Terus ini? Belanda. Yang ini? Inggris. Dan terakhir yang ini? Indonesia. Ini bendera kita ya, bendera Indonesia. Nah, dari keempat ini mereka yang datang ke Indonesia. Iya, 4 negara bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Ada bangsa Portugis, ada bangsa Belanda, ada bangsa Spanyol, dan terakhir Inggris. Oke, untuk itu lebih lanjutnya kalian perhatikan tayangan video yang akan Bu Guru tayangkan. Sebelum itu silakan siapkan alat tulisnya. Kalian
mencatat informasi apa saja yang kalian temukan di dalam video, ya. Dicatat ya. Dicatat. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi sifat kelas 6 bab 2, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Topik yang akan dibahas adalah topik A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Materi ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Rempah-rempah Indonesia. Sejak zaman kuno, para pedagang dari negeri Cina, Arab, Parsi, Gujarat, dan lainnya banyak melakukan perdagangan dengan pedagang lokal dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil di daerah Nusantara. Pedagang dari Nusantara terkenal dengan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Barang tersebut sangat dibutuhkan oleh bangsa asing karena memiliki banyak kegunaan. Salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara adalah daerah Malaka yang menjadi tempat pertemuan pedagang dari banyak bangsa. Bangsa-bangsa Eropa mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia, serta mulai melakukan penjelajahan ke pulau-pulau di Nusantara untuk mencari rempah-rempah dari daerahnya langsung. Rakyat Ternate dan Tidore akhirnya sadar dan merasa dirugikan. Akhirnya mereka melawan dan mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Apa itu gold, glory, dan gospel yang menjadi slogan penjelajah bangsa Spanyol? Gold artinya memburu kekayaan mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Glory artinya memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Gospel artinya menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke daerah Banten pada tahun 1596 dan kemudian melakukan pelayaran lagi hingga ke daerah timur Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah. Bangsa Belanda datang dengan tujuan berdagang, akan tetapi kemudian ingin menguasai perdagangan di daerah Banten. Terjadi perlawanan dari rakyat Banten terhadap Belanda. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Pembentukan VOC. VOC singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, dibentuk pada tahun 1602 yang merupakan perusahaan dagang Hindia Timur dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Demikianlah materi pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Oke, tadi sudah kalian catat informasi apa saja yang kalian dapatkan di dalam teks video tersebut. Sudah? Oke, coba diperhatikan di sini ada jalur-jalur kedatangan bangsa Eropa. Ini adalah peta dunia ya. Ini adalah yang ada titik-titik berwarna merah. Bangsa Eropa, ada Belanda datang ke Indonesia. Yang ini jalurnya. Oke, selanjutnya ada garis yang berwarna biru. Ini adalah garis kedatangan bangsa Spanyol ini ke Indonesia. Terus selanjutnya ada garis patah-patah yang berwarna hitam. Itu dari bangsa. Oke, yang terakhir di sini ada garis yang berwarna hijau. Ini adalah jalur datangnya bangsa Portugis ke Indonesia. Oke, dari keempat bangsa itu kita mempunyai empat faktor bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama disebut gold, kedua apa? Glory, ketiga gospel, dan terakhir ada iptek. Yang gold itu adalah kekayaan, mencari kekayaan. Ya, kalau glory apa? Kejayaan. Terus kalau gospel agama, dan terakhir iptek. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin kalian tanyakan di dalam tayangan video ataupun PPT yang itu. Ya, Nina, kenapa? Rempah-rempah. Mungkin ada yang tahu dari teman-temannya rempah-rempah itu yang di mana maksudnya, Bu Guru itu ya.
Rempah-rempah itu yang gimana? Mungkin ada yang mau jawab dulu, bantu temennya menjawab? Ada? Erani? Ya, coba. Cengkeh maksudnya rempah-rempah. Ada yang lain? Ayo. Oh, Sipa. Kunyit. Imam? Taunya rempah-rempah itu apa? Dari tadi disebut cari rempah-rempah. Apa? Rempah-rempah. Oke, Bu Guru. Rempah-rempah itu yang sering kalian dengar dipakai sama orang tuanya masak. Ya. Iya, bumbu Iya, bumbu masak. Kalau dulu orang Eropa, bangsa Eropa sedang memburu rempah-rempah, makanya dia datang ke Indonesia. Kenapa ke Indonesia, Bu Guru? Ya karena di Indonesia tempat penghasilan rempah-rempah terbaik di dunia. Makanya mereka berbondong-bondong ke Indonesia. Sekarang Bu Guru bagi kalian ke dalam kelompok. Ada yang 4 sampai 5, tetapi bakalan 4-4 semuanya karena satu orang yang tidak masuk ya, karena sakit. Silakan kalian duduk sesuai anggota kelompoknya. Silakan duduk sesuai anggota kelompoknya. Sudah? Oke. Kalau sudah duduk sesuai kelompoknya, Nina, ya, oke, kasih temennya yang di depan ya. Sudah disiapkan alat dan bahannya seperti gunting dan lain sebagainya, buku tulis, pulpen. Sudah? Kalau sudah, silakan salah satu perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan. Silakan maju ke depan untuk memilih dan pakai amplop. Kalian akan memilih amplopnya berisi nomor 1, 2, 3, dan 4. Hadap sana. Biar bisa dilihat sama teman-temannya. Oke, di dalam amplop ini akan ada salah satu nama bangsa Eropa. Kayak tadi misalnya nomor 1 itu Spanyol, nomor 2 Inggris, dan lain sebagainya. Sekarang perwakilan dari kelompok kalian akan mencabut bangsa apa yang akan didapat atau yang akan dibahas. Oke, silakan tunjukkan ke teman-temannya dapat bangsa apa di belakang. Arkan bangsa apa? Inggris. Erani? Spanyol. Haikal Portugis, dan Asipa ini Belanda. Silakan ambil dulu ini sesuai dengan nama yang kalian dapatkan. Silakan sama buku gambar. Oke. Nah, kembali terus ke kelompoknya masing-masing. Ini sudah? Ya, ambil. Taruh yang ini, taruh di atas mejanya sebagai penanda kalian dapat bangsa apa. Silakan. Bu Guru jelaskan sedikit. Dibuka dulu amplopnya, sudah? Buka dulu amplop yang kalian dapatkan. Nah, coba perhatikan sebentar bagaimana cara pelaksanaan untuk LKPD-nya. Pertama, kalian akan mengurutkan peta Indonesia. Yang kedua, menentukan bendera. Bendera apa yang misalnya kalian dapat yang kelompoknya Haikal Portugis. Jadi dia harus mencari yang mana bendera Portugis. Yang ketiga, harus memilih di mana daerah pertama yang didatangi oleh bangsa Portugis. Di daerah mana? Di sana ditempel perahunya. Yang terakhir, kalian akan mengisi yang keempat, mengisi kartu lini masa. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan dibuka amplopnya dan dibagi tugas sama temennya. Ada yang sebagai penggunting, yang menentukan urutan dalam
peta dan cari jawaban sebagai referensi kalian cari di buku catatan yang sudah kalian tulis tadi, yang informasi dan di buku paket kelas 6 kalian. Silakan. Ada yang enggak bawa gunting juga kelompoknya? Ini satu. Guru punya kelebihan satu gunting nih. Punyanya di Ledisa. Silakan Ledisa. Ya. Silakan. Ada yang gunting, ada yang buka, kenapa? Ya, boleh enggak? Gunting apa? Pakai pulpen. Ya? Yo, yang bingung nanya ya. Gimana cara buatnya? Ya. Oke, terus yang mana? Ya, mana yang Jawa? Oke. Bagi tugasnya. Udah. Oke. Mana sudah menentukan bendera yang mana dia Belanda? Yang mana Belanda? Oke, itu berarti yang ditempel ya, bukan semua bendera ya. Oke. Ada yang dibingungkan? Ada. Oke. Jangan takut nanya ya. Mana? Sudah susunannya? Sudah susun? Mana bendera Inggris? Oke. Dah. Digunting. Jangan lupa taruh bendera bangsa Indonesianya juga ya. Di paling atas. Sebagai penanda. Oke, terus. Ada yang dibingungkan dalam pengerjaan LKPD? Tidak ada. Kenapa Imar? Mana? Sudah selesai digunting? Oke. Tinggal dibuka ininya di belakang ya. Tinggal disusun di buku gambarnya. Ya. Dah. Ya. Terus. Yang ini ada kendalanya? Yang mana bendera Spanyolnya? Ya. Itu tinggal ditempel. Dibuka dulu. Ya. Ya. Oke. Tinggal ditulis. Jadi referensinya buku IPAS-nya ya. Jangan lupa buku IPAS-nya. Ya. Ya, tempel. Temennya jadi yang buka. Temennya. Siapa yang bagian nulis? Ya, Arkan. Ya, bisa. Sini, kita bantu. Sudah ada kumpulnya. Ya.
Ya. Oke. Kartu lini masanya sudah dijawab? Oke. Yang ini siapa yang bertugas? Jadi kartu lini masanya? Oke. Silakan Zayan. Terus bisa. Sini, guru bantu. Ya. Oke. Ya. Sana. Ini sudah dibuka. Ini. Haikal, sudah jadi? Ada yang ditanyain? Yo. Haikal, Bu Guru bilang, Arkan, mana kartu lini masanya? Sudah dijawab. Siapa yang bertugas jadi nulis? Ya. Udah. Siapa yang biasa nulis? Oh ini. Siapa ini? Zayan? Ini sampahnya. Ya? Udah, di kartu lini masanya ada 5 pertanyaan di sana. Ada tahun, tujuan kedatangannya, peristiwa, dan reaksi masyarakat. Bisa kalian jadikan tambahan referensi di buku paket IPAS dan apa? Kenapa? Boleh nanti bawa buku aja. Boleh. Ya. Nah, sudah kenapa ini? Belum ditempel. Ya. Mana bendera Portugisnya? Belum ditempel. Silakan. Saya bantu. Mana? Portugis. Oke, kartu lini masa? Udah kartunya? Tunggu itu berarti temannya. Bantuin temannya buka itu. Tuh, ini buka yang di belakangnya. Ini nih. Tuh, bagi tugas caranya. Mana ini bendera bangsa Indonesianya? Ya, tinggal ditempel yang itu. Sini, bantu. Dilanjutkan aja, Ica. Ya, dipercepat waktunya. Ya, kalau ada yang bingung dengan cara
pengerjaannya tanya ke Bu Guru, jangan usah diam ya. Jangan takut untuk bertanya. Kalau yang sudah silakan pelajari untuk dipresentasikan siapa yang akan jadi notulennya dan yang jadi presentasi perwakilan kelompok. Tinggal 2 kelompok yang belum. Oke. Guntingnya dipinggirin ya. Jangan ada yang main gunting ya. Kalau sudah selesai mengguntingnya, enggak usah dimainin guntingnya. Ya. Sudah? Sudah, ini kan sudah bagi tugas siapa yang jadi notulen dan siapa yang presentasi. Kelompok ini sudah. Oke. Nanti siapa yang jadi notulennya? Oh, Pizza. Terus yang jadi presentasi? Oke. Yang kelompoknya Portugis sudah jadi kan? Ya, yang jadi notulen siapa? Nanti yang jadi menulis pertanyaan? Sophie. Siapa? Oh, Haikal. Oke, yang jadi presentasi siapa? Noga. Oke. Tinggal 2 kelompok yang belum jadi. Yang ini. Oke. Tinggal ditempel. Dah. Dah. Bisa. Sudah? Ya. Dibagi tugasnya siapa yang jadi notulen dan siapa yang akan mewakili kelompoknya untuk presentasi ya. Ini udah. Sudah. Silakan dibagi siapa yang jadi notulen dan yang akan mempresentasiin ya. Oke, kalau sudah semuanya jadi, kita akan melakukan presentasi. Kira-kira yang mau mewakili kelompoknya? Pertama, yang maju. Perwakilan kelompok. Kelompok mana yang mau maju pertama kali untuk presentasi? Ayo, kelompok siapa? Oh, kelompoknya Haikal dari Portugis. Ya, silakan. Yang jadi notulen bawa ballpoint dan bukunya. Sini, Ang. Sini, Ang. Ya. Sini, Ang. Terus. Oke, udah. Depanan, sudah depanan. Depanan, biar bisa dilihat sama temennya. Boleh bawa buku. Mau bawa bukunya. Oke, silakan. Silakan perhatikan yang lain. Saya dari kelompok 2 akan tentang bangsa Portugis ke Indonesia. Oke, bangsa Portugis. Silakan. Tahun kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia pada tahun 1511 Masehi. Terus Ke daerah tujuan untuk berdagang dan melaksanakan misi 36 yaitu gold, kekayaan, glory, kejayaan dan gospel agama. Peristiwa penting yang terjadi awal Juli 1511, Gubernur Portugis memimpin ke Malaka dengan membawa 15 kapal besar dan kecil serta tentara 600 orang. Sebelum Agustus yang lain perhatikan kelompok temannya. menguasai Malaka dan menjadi penguasa pedagang rempah-rempah dari Asia sampai Eropa. Reaksi masyarakat mulanya kedatangan bangsa Portugis diterima dengan baik karena mendukung Sultan Ternate. Namun akhirnya terjadi perlawanan pada Portugis yang bertindak semena-mena. Sudah? Sudah. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya ke kelompok Portugis. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya ke kelompok Portugis. Ya. Silakan Asipa. Baca aja. Udah ditulis pertanyaannya. Oh iya. Ada yang ditanyakan atau enggak? Silakan.
Tidak ada. Jadi atau enggak? Enggak usah. Oke. Tidak ada pertanyaan dari teman-temannya untuk kedatangan Portugis. Jadi tepuk tangan untuk kelompoknya Haikal. Oke, silakan. Bu Guru mau lihat hasil kerjanya. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang maju? Oh, kelompoknya Spanyol. Yuk. Yuk, depanan. 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 Silakan. Sini An. Erani, sini An. Ya, kananan. Terus temennya kasihan tuh. Dah. Dah. Yang lain perhatikan temennya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berpantun untuk memulai presentasi. Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak pernah dipertahankan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, kami dari kelompok 1 di sini berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik kami. Ayo. Terima kasih. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, yaitu bangsa Spanyol. Yang menyusul bangsa Portugis ialah bangsa Spanyol. Tahun kedatangan bangsa Spanyol pada tahun 1521 Masehi, 8 November. Tempat atau daerah yang dikunjungi bangsa Spanyol adalah Pulau Tidore, Maluku. Tujuan untuk menemukan wilayah penghasil rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol menyebarkan agama di Pulau Maluku, Ternate, dan Tidore. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik, tetapi dilakukan perlawanan karena dijajah. Jadi kesimpulan dari tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia yaitu meliputi 3G, Gold, Glory, Gospel. Namun tak sempat menguasai daerah di Nusantara karena terjadi perselisihan dengan bangsa Portugis yang membuat Spanyol mengakhiri penjajahan di Indonesia. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Adakah yang ingin bertanya dari teman-teman? Nah, mungkin ada yang ditanyakan, ya kan? Oke. Perang antara kerajaan Tidore dan Ternate. Artinya perang Tidore dan Ternate. bisa diterima kan? Oke. Mungkin ada yang nanya lagi selain itu? Tidak ada. Oke, kita berikan aplaus ke kelompok Spanyol. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini hasil kerjanya, Bu Guru mau periksa ya. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok siapa? Oh, Asifah. Silakan, sini An. Sini. Oke. Depanan Asifah, kelompoknya. Asifah, depanan. Ayo. Besaran suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami dan saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596. Tempat atau daerah yang dikuasai oleh Belanda. Banten atau Jawa. Tujuan kedatangan Belanda datang ke Indonesia menguasai daerah perdagangan terutama di daerah Banten. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat Belanda datang ke Indonesia. Pembentukan VOC pada 20 Maret 1902, VOC bangkrut dan dibubarkan pada 1799. Pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Reaksi-reaksi masyarakat saat melihat Belanda datang ke Indonesia. Reaksi
Masyarakat Indonesia sangat ramah menyambut kedatangan bangsa Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda bersikap semena-mena dan membuat masyarakat Indonesia tidak senang dengan Belanda dan membuat mereka perang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin bertanya, Oke, silakan Noga. Besaran suaranya ya. Apa? selain pembentukan polisi apa saja peristiwa pentingnya yang dilakukan oleh bangsa Belanda? Bangsa Belanda juga ingin menguasai daerah perdagangan rempah-rempah di daerah Banten. Ya, tuh. Sudah bisa diterima Noga. Oke, tepuk tangan buat kelompok Belanda. Silakan duduk. Sini, hasil kerjanya Bu Guru mau periksa ya. Silakan selanjutnya kelompok terakhir. Ledisa, ya, ayo maju. Sini biar enggak kena sama sinarnya. Depanan Arkan. Pegang. Ledisa pegang sama ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, yaitu bangsa Inggris. Bangsa Inggris pertama kali, yaitu kedatangan bangsa Inggris pada tahun 1811 Masehi. Tempat atau daerah kedatangan Batavia atau Jawa. Tujuan kedatangan mengamankan jalur perdagangan dan mendapatkan rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi menghapus sistem tanam paksa dan membagi Pulau Jawa 16 presidenan. Reaksi masyarakat, ada yang mau bekerja sama dan ada yang mau melawan. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Oh, Erani, silakan. Yang pertanyaannya? Daerah mana yang dikunjungi bangsa Inggris pertama kali? Yaitu tempat Batavia atau Jawa. Di Batavia atau Jawa. Oke, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sini hasil kerjanya silakan duduk. Oke, kita semua sudah sama-sama melihat teman-temannya presentasi. Ada 4 bangsa yang datang ke Indonesia. Jadi untuk kita menyimpulkan pembelajaran kita yang hari ini, kita dapat melakukannya dengan sama-sama bernyanyi. Silakan kita berdiri semua. Indonesia, tujuan mereka untuk berdagang rempah-rempah. Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Awalnya berdagang, akhirnya jadi penjajah. Hei, bangsa kita pun lelah dengan perlawanan. Bangsa kita pun ingin telah jadi menang. Oke, sekarang untuk mengetes kemampuan kalian, silakan keluarkan HP-nya, kita main games. Quizzes. Tunggu. Kodenya keluar. Silakan. Kodenya 514880. Oke, silakan kalau sudah semua kita mulai. Silakan. Ya.
Tinggal dipilih ABC-nya ya kalau muncul ya. Yuk, siapa cepat? Sudah selesai Rania? 3 orang, 5 sudah selesai. Ya, Iman masih tinggal berapa soal? Sudah? Ya. Oke, sudah selesai ya. Oke, silakan lihat siapa yang di peringkat 1, 2, dan 3. Yeay, tepuk tangan. Oke, silakan masukkan HP-nya ke dalam kolong meja. Jangan ada yang kerjain lain-lain. Selanjutnya materi kita yang besok itu tentang bagian B yang perlawanan bangsa-bangsa ya, perlawanan. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita buat ice breaking. Siap? Clap. Boom ya, belum. Siap? Clap. Clap. Boom. Clap. Clap. Boom. Candy. Tadi kita sudah belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang ada 4 bangsa asing yang datang ke Indonesia. Yang pertama ada Portugis. Yang kedua, yang ketiga, 4 Inggris. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan materinya. Selanjutnya kita berdoa. Silakan siapa yang ingin pimpin untuk berdoa di depan. Silakan rekan. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, kita dapat ilmunya. Mungkin cukup sekian ya hari ini pertemuan kita. Kita bertemu di besok pagi pelajaran tentang perlawanan-perlawanan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.